Selamat siang menjelang sore. Hari ini saya akan memberikan perkuliahan tentang aspek pembedahan kardiovaskuler. Ya. Mungkin teori yang lain Anda sudah mendapatkan dari blok 13, blok kardiovaskuler. Beberapa hal yang mungkin Anda ingin ketahui untuk pembedahannya, saya akan sampaikan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Ya, kalau mungkin lebih cepat mungkin lebih enak ya. Baiklah, apa aja sih sebenarnya aspek pembedahan kardiovaskuler? Tentu pertanyaan ini akan terjawab setelah selesai perkuliahan kita nanti ya. Ini kalau kita lihat secara anatomi dan fisiologi, bahwa kardiovaskuler itu berada di rongga mediastinum, ya, dengan segala aspek yang berhubungan, baik itu dengan paru-paru, pembuluh darah besar, maupun dari sistem-sistem yang lain. Tentu Anda sudah belajar di blok-blok anatomi maupun fisiologi tentang anatominya, fisiologinya. Saya hanya merimain sebentar supaya Anda juga tidak merasa bertanya yang mana sih jantung itu, di mana sih letaknya, dan apa sih fungsi-fungsinya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat jantung itu dari aspek anterior, bahwa yang paling depan nampak sini koroner. Koroner ini adalah pembuluh darah yang memperdarai jantung ya. Ada dua yang besarnya, koroner kanan dan kiri ya. Kemudian kalau kita lihat aspek anterior ini, di depan ini adalah ventrikel kanan yang lebih dominan. Walaupun kadang-kadang ini juga kalau dalam kondisi tertentu, atrium kanan pun bisa nampak dari aspek anterior. Ya, baik itu secara pemeriksaan fisik maupun dari pemeriksaan penunjang kayak ototorak dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita lihat sepintas dari sini bahwa akan tampak dari anterior ini adalah vena cava superior, vena innominate ya. Kemudian ini vena cava inferior. Jadi kalau kita mau operasi jantung, aspek ini akan nampak karena kita melakukan pembukaan rongga dada dengan membuka sternotomi ya. Jadi ini akan nampak. Setelah kita buka tulangnya, kita buka perikardnya, maka akan tampak struktur yang yang tampak dari anterior ini. Ya. Kemudian ada aorta, ini aorta ya, yang berfungsi sebagai jalur darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh ya. Yang kalau ke atas dia bercabang menjadi 3 bagian ya, ada subclavia, arteri subclavia kiri dan kanan maupun yang di tengah ya. Ada yang menyebutnya macam-macam namanya. Sedangkan aspek posterior, kenapa ini penting? Karena aspek anterior ini sangat mematikan kalau seandainya terjadi sesuatu yang sifatnya apalagi di tempat kita luka-luka tusuk. Jadi Palembang ini khususnya dan Sumatera Selatan umumnya, luka tusuknya yang paling banyak. Dan mereka tahu bahwa yang mematikan itu ada di bagian depan ini. Kalau di bagian belakang apa? Di bagian belakang yang dominan kalau kita lihat, ini ada ventrikel kiri dan atrium kiri. Ya. Kemudian bagian belakang ini kenapa dia tidak mematikan? Karena dia terlindung oleh tulang vertebra. Jadi kalau dia ingin menusuk lebih dalam, artinya dia memerlukan tenaga yang cukup kuat untuk mencapai jantung kiri ini. Ya. Tapi kalau yang jantung kanan ini lebih depan, jadi lebih superficialis dia. Itu secara umum anatomi yang harus Anda lihat lagi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa jantung itu terletak di dalam rongga mediastinum, ya, rongga dada. Kemudian tepat di belakang tulang dada, ya, jadi bagian yang depannya adalah sternum. 2/3 bagian terletak di sebelah kiri, ke sebelah kanan, ya. Sorry, 2/3 ada di sebelah kanan, sebelah kiri, dan dari garis tengah. Jadi tadi kalau kita balik lagi, ya, jadi dominan jantung ini kalau dari garis tengah mediana ini
Bahwa yang ke kirinya lebih dominan. Makanya pada foto torak, jantung ini lebih nampak menutupi bagian torak foto di rongga dada sebelah kiri, itu lebih tidak nampak paru-paru secara utuh dibandingkan dengan yang di sebelah kanan. Nah, ini fungsi. Dia fungsinya apa? Sebagai pompa ganda agar terjadi aliran pembuluh darah yang disebabkan adanya penggantian antara kontraksi sistolik dan relaksasi diastolik. Jadi dia sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh, ya, yang setelah dibersihkan dari paru-paru, kemudian darah yang mengandung oksigen itu yang diperlukan oleh tingkat sel dipompakan oleh jantung, dalam hal ini adalah ventrikel kiri. Ukurannya kurang lebih ini ya, antara 250 sampai 350 gram. Kalau dianalogkan dengan masing-masing orang itu kira-kira sebesar kepalan tangan masing-masing orang, ya. Ini kita lihat struktur fisiologisnya. Jadi Anda harus tahu fungsi fisiologi aliran darah itu di jantung bagaimana. Harusnya hal ini tidak boleh lagi tidak tahu. Kenapa? Rata-rata Anda sudah berumur antara 17 sampai 20 tahun. Artinya di dalam tubuh Anda selama 17 tahun itu mengalirlah hal-hal seperti ini. Ya. Jadi darah yang dari tubuh akan masuk dari atas melalui vena cava superior, kemudian dari bawah melalui vena cava inferior masuk ke atrium kanan, ya, melalui katup trikuspid masuk ke jantung kanan, ventrikel kanan, dipompakan melalui katup pulmonal ke paru-paru kiri dan kanan. Ya, di paru-paru inilah diproses nanti yang terjadi difusi dan perfusi, darah yang dari seluruh tubuh yang mengandung CO kemudian dicuci sehingga dia akan mengalirkan kembali darah yang dari paru-paru ini yang mengandung oksigen masuk ke atrium kiri. Ya, ini atrium kiri, baik dari kiri maupun kanan dia masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri nanti akan masuk ke dalam ventrikel kiri melalui katup mitral. Ya. Kemudian dari ventrikel kiri nanti dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta, melalui katup aorta. Nah, jadi proses kontraktilitas di jantung ini melalui ada 4 katup yang harus Anda ketahui, ya. Katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Nah, ini secara fisiologi yang harus diketahui oleh semua mahasiswa. Apalagi Anda nanti akan menjadi seorang dokter, ya. Jadi bagan ini merupakan bagan hemodinamik setiap tubuh manusia secara fisiologis, ya. Nah, kalau dia patologis bagaimana? Ya tentu hal-hal yang inilah yang menyebabkan kelainan-kelainan nanti, baik kelainan pada ototnya, pada katupnya, pada alirannya dan sebagainya. Yang penting secara fisiologi Anda harus tahu dulu. Tahu dulu normalnya, baru kemudian kita melihat bagaimana patologinya. Makanya kita belajar namanya patofisiologi, ya, dan patologi. Jadi hal-hal yang sudah di luar fisiologi tubuh manusia. Semuanya pasti Anda sudah belajar, baik di fisiologi ya, maupun di di fisiologi sudah belajarin seperti ini. Nah, kedudukan jantung sebenarnya dia tidak bebas, ya. Kerangka jantung yang ada ini dia terdiri dari jaringan kolagen yang tebal dan kuat. Jadi dia menempel. Jadi sebagai apa fungsinya? Sebagai penunjang fisik jantung. Karena kan jantung ini berdetak terus, tidak ada hal yang terhenti sekian per detik pun, ya. Kemudian sebagai apa lagi dia sebagai pegangan katup, ya. Kemudian mencegah kelebihan regangan otot jantung dan juga sebagai electrical isolation. Ya, semuanya Anda pasti sudah belajar di cara fisiologi sebelumnya. Tadi sudah kita lihat ya anatominya bahwa jantung itu dilapisi ya oleh 3 lapis tadi. Ada perikardium yang di bagian luar tadi yang tadi saya katakan waktu kita masuk ke dalam rongga jantung bahwa kita akan membuka perikard dulu. Kemudian ada miokardium yang melapisi dinding otot-ototnya dan ada endokardium ya.
Ini lapisan yang ada di otot-otot di jantung. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ada 4 katup yang harus Anda ketahui di jantung. Ada katup yang dengan 2 leaflet, ada yang dengan 3 leaflet. Yang 3 leaflet itu yang tricuspid sama aorta, sedangkan yang 2 leaflet itu mitral. Kadang-kadang juga pulmonal ada 3 leaflet juga kalau dia ada kelainan. Tapi secara fisiologi dia cuman kurang lebih ada 2 leaflet ya. Jadi ini Anda remind kembali lagi kalau seandainya Anda sudah belajar sebelumnya. Ini tadi ya saya sudah sampaikan bahwa di dalam rongga rongga jantung ya, dalam perikard ya, ini lapisannya, bahwa dalam rongga itulah nanti kalau ada terisi cairan itu merupakan suatu pelumas untuk jantung berkontraksibilitas ya. Kalaupun ada kelebihan pada kondisi tertentu, Anda yang disebut dengan keadaan yang tamponade, baik itu baik trauma maupun non trauma. Ya ini tadi lapisan yang disebut yang perikardium yang di luar ya. Kemudian ada yang di dalamnya, ini koroner kanan dan ini koroner kiri. Koroner kanan dan kiri ini juga merupakan kondisi fisiologi dan merupakan juga keadaan yang kondisi yang nanti akan bisa kondisi yang patologi. Ya, saya kira ini tadi sudah saya jelasin secara di depan ya. Tadi bahwa yang semiluner, pulmonal ya, semuanya sudah saya jelas tadi. Anda bisa lihat lagi. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi vaskularisasi dari otot-otot jantung. Ini yang namanya koroner kanan, koroner kiri. Kiri ini adalah dominan memperdarai jantung. Jadi 2/3 jantung ini diperdarai oleh koroner kiri. Sedangkan kanan ini kurang lebih sepertiganya. Ya. Makanya kalau terjadi oklusi, maka Anda sering menyatakan sakit apa? Sakit koroner. Ya. Jantung koroner. Inilah yang dikatakan jantung koroner itu adalah ada oklusi di arterinya. Sehingga tidak ada oksigen yang masuk ke dalam sel melalui arteri ini yang bertujuan untuk mensuplai energi ke otot-otot jantung yang mengalami atau yang digunakan untuk kontraktilitasnya. Nah, tipe-tipe otot jantung apa? Ada 2 ya. Ada autoritmik dan kontraktil. Ya, autoritmik itu yang mampu berpolarisasi spontan. Dia merupakan produce pacemaker potensial, ya, menyalurkan aksi potensial melewati miokardium dan tidak kontraksi. Ingat ya, autoritmik dia tidak kontraksi. Yang kontraksi adalah yang di bawah, yang otot-otot yang potensial aksi menimbulkan kontraksi ya. Aliran darah ditimbulkan oleh penggantian dari kontraktilitas sistolik dan relaksasi pada saat diastolik. Ya. Memang kalau Anda lihat kata-kata seperti ini Anda akan bingung, tapi kalau Anda sudah belajar fisiologi, pasti Anda paham. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh yang bisa terjadi yang mungkin Anda temukan nanti waktu Anda bertugas sebagai seorang dokter, khususnya di daerah Sumatera Selatan atau di Palembang sendiri ya. Nah, mungkin nggak ini kena jantungnya? Yakin, ya pasti kena karena dia masih di daerah dari torak yang di daerah posisi jantung. Ya, kalau ada hal-hal seperti ini, Anda jangan panik. Justru kalau Anda panik, pasiennya tidak akan tertolong. Ya, nanti akan Anda belajar trauma, mungkin sudah belajar juga, bahwa yang penting dalam menangani satu trauma seperti ini, ya tentu yang paling penting adalah RW-nya, breathing dan sirkulasinya. Satu lagi prinsip yang harus saya kasih tahu bahwa jangan coba-coba mencabut hal-hal yang ada di tubuh pada saat datang. Ya, mencabut sesuatu itu harus di kamar operasi. Jadi kalau Anda cabut ini pada kondisi di waktu Anda bertugas di IGD, bisa dia terjadi macam-macam, ya. Bahkan mengakibatkan kematian, ya. Ini salah satu lagi. Ini bisa terjadi yang seperti ini. Ya. Jadi yang seperti ini Anda juga tidak boleh panik. Tentu prinsipnya adalah tangani dulu RW-nya. Bagus nggak RW-nya? Bagus nggak
breathing-nya, bagus nggak sirkulasinya. Dan jangan coba-coba mencabut, ya, jangan coba-coba mencabut ini, biarlah ahlinya mencabut, dokter bedahnya dan sebagainya, ya. Dicabut pun harus di kamar operasi, jadi jangan Anda nanti dipaksa keluarganya, dok cabut aja dok pisaunya, biar kami buktikan untuk nantinya. Nah, karena cabut kan, dia akan terjadi morbiditas atau bahkan mortalitas, ya. Salah satu yang paling penting yang sering terjadi adalah trauma dada, ya. Kenapa digambarkan seperti ini? Karena yang paling banyak trauma dada itu adalah karena di benturan setir mobil. Akibatnya apa? Bisa ruptur tuh jantungnya. Rupture dari yang paling sering adalah rupture dari septalnya, bahkan otot jantung pun bisa rupture, ya. Dan biasanya yang paling banyak sekarang kejadian ini adalah pada orang-orang muda, seumuran produktif seperti Anda, maupun sampai umur 30-40 tahun. Kenapa? Karena kita sering melakukan atau membawa mobil dengan kondisi yang tidak safety, artinya tidak memakai seat belt, kemudian dalam kondisi yang mungkin galau, dan kecepatan tinggi, dan sebagainya. Ya, hal ini bisa mudah terjadi. Dan kalau ini terjadi, biasanya meninggal di tempat. Karena apa? Karena dia akan terjadi tamponade, jadi robeknya jantung ini akan membuat aliran ke dalam rongga perikard, sehingga jantungnya tidak bisa berkontraktivitas, ya, karena banyak cairan di rongga perikard. Ini salah satu contoh ya, bahwa rongga perikard ini kalau Anda belajar fisiologi kemarin, bahwa dia normalnya hanya 30-50 cc, ya, sebagai volumas untuk jantung berkontraksi, ya. Kalau dia sudah lebih dari itu, maka akan terjadi gangguan kontraktivitasnya. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi tamponade. Apa itu tamponade? Nanti kita lihat di pelajaran bawah, ya, berikutnya. Biasanya kalau sudah ada tanda-tanda tamponade, maka kita akan keluarkan cairannya ini berupa bisa dengan cara needle maupun secara open, jadi dibuka, dialirkan ini sehingga kontraktivitas jantung akan kembali normal seperti yang dia sebelumnya. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh bagaimana melakukan aspirasi, mengeluarkan darah, ya. Tapi Anda jangan coba-coba ya kalau belum pernah di training atau belum pernah ikut course untuk melakukan ini, ya. Jadi jangan karena Anda lihat kuliah seperti ini, Anda langsung melakukan sesuatu yang Anda tidak tahu, ya. Biasanya kalau kita tidak tahu, itu lebih gampang mengerjakannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu akibatnya. Tapi kalau makin kita tahu, kita akan berpikir untuk mengerjakannya. Ya, aksioma ini kadang-kadang Anda lupa. Ya, ya ini tadi saya merimain. Mungkin Anda tahu bagaimana apa beda antara anatomi dan topografi. Ada yang bisa menjawab dulu sedikit? Apa ada beda nggak antara anatomi dengan topografi? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ketua Alfa mana ketua Alfa? Tahu nggak? Apa beda atau sama nggak antara topografi dan anatomi? Ketua Gamma? Beta? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Topografi mungkin di penempatannya, dok. Apa? Mungkin di penempatannya kalau topografi. Kalau anatomi itu kayak bagian-bagian dari organ tersebut, dok. Kalau topografi apa? Penempatannya. Ya, mungkin kurang lengkap ya. Maksud Anda saya mungkin paham. Jadi kalau topografi artinya apa? Kita kalau membuka tubuh dari secara kita tarik ke lakukan anatomi, inilah bagian-bagian letak-letak fungsi apa bagian yang kita pelajari secara anatomi. Jadi umpamanya, oh di sebelah kanan atas ini ada right ventricle. Berbatasan dengan apa? Dengan paru-paru. Jadi kalau kita membuka dari kanan, umpamanya paru-paru kanan, yang akan nampak pertama kali adalah right ventricle, right atrium namanya, ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat kita melakukan tindakan-tindakan operasi, ya, sehingga kita tidak terkejut-kejut pada saat kita membuka bagian tubuh itu,
Loh ini apa ini tadi? Ini apa ini tadi? Nah, topografi itu inilah yang kita pelajarin sehingga kita tahu Bu, di mana letak kedudukannya, di mana letak kedudukan ventrikel kirinya, di mana letak kedudukan aortanya. Makanya kita tidak asal melakukan insisi atau melakukan pembedahan yang menyebabkan morbiditas atau mortalitas. Ya, ini adalah tujuan topografi sebenarnya. Kalau anatomi Anda belajar jantung kayak tadi saya katakan jantung ini bagiannya tanpa tidak melihat posisi kedudukannya, ya itu membedakannya. Sebenarnya atlas topografi sama atlas anatomi itu beda. Boleh Anda lihat di toko-toko buku. Anda tanya ada atlas anatomi enggak? Akan dikasih yang seperti anatomi. Ada atlas topografi enggak? Pasti beda dikasihnya lagi, ya. Jadi Anda harus tahu yang hal seperti ini, apalagi nanti kalau Anda berminat di jadi seorang dokter bedah. Nah ini tadi sudah kita bicara tentang kardiak tamponade ya, bisa berisi cairan atau darah yang akibat dari trauma tadi, baik trauma tumpul maupun trauma tajam ya. Gejalanya apa secara klinis? Secara klinisnya adalah ada trauma dulu, ada trauma artinya pernah trauma dadanya, ya kemudian kalau dia datang dalam keadaan shock, ya shocknya bisa shock hipovolemik, bisa juga shock non hipovolemik, jadi hemoragik atau non hemoragik. Yang paling sering adalah shock yang non hemoragik, ya. Jadi darah itu tidak ada yang keluar dari tubuhnya, ya. Jadi akan terjadi shock dia. Kemudian ya kalau dia non hemoragik, dia bisa kita lihat CPP-nya meningkat. Tapi kalau dia hemoragik, sangat sulit kita melihat CPP-nya meningkat. Ya, ini trace back. Tuan Beck yang pertama kali yang menemukan trias ini, dia katakan bahwa ada peningkatan dari vena jugularis ya, suara jantungnya menjauh, ada tanda-tanda hipotensi. Jadi kalau Anda menyatakan itu kardiak tamponade, artinya apa? Anda mendengarkan suara jantungnya. Jadi jangan Anda tidak mendengarkan suara jantung, tapi Anda memastikan bahwa itu kardiak tamponade. Salah, ya. Yang paling dekat dari kondisi ini adalah yang namanya tension pneumotorak. Nanti mungkin Anda akan belajar, ya mungkin tidak tahu saya apakah sudah belajar atau belum, ya. Kalau tension ada samanya nggak? Ada bedanya? Ada. Kalau samanya sama-sama trauma, ada shock dia, ya. Tapi yang membedakannya apa? Yang membedakannya suara jantungnya menjauh atau tidak terdengar pada kardiak tamponade. Tapi kalau pada tension suara nafasnya, suara parunya yang tidak terdengar. Itulah yang membedakan, ya. Tindakannya apa yang pertama? Atasin dulu shocknya. Ya kalau dia terpengaruh alirkan cairan yang ada di rongga perikardnya, ya. Nah, ini tadi salah satu trauma dari kardiak, ya. Ya, Anda bisa itu Anda sudah diajari tentang membaca EKG dan sebagainya, ya. Anda harus bisa nanti pada saat kepanitraan bagaimana memasang atau membuat satu EKG dari jantung, ya. Ya, ini salah satu bagian dari tadi yang kita bicarakan. Kalau ada trauma di daerah dada, ini kemungkinan akan bisa terjadi, ya. Apalagi tadi yang paling sering yang paling sering terjadi adalah trauma tumpul yang Anda lihat saat mengendarai mobil. Ya, apa yang dilakukan? Ya, kalau memang betul itu satu trauma dari dada, ada gangguan dari fungsional jantungnya, maka dia harus dirawat di ICU jantung namanya, ya. Kemudian kita bisa diagnostik lebih tajam apa yang terjadi, baru kita lakukan terapi yang diperlukan. Jadi diagnostik yang paling tajam adalah dengan ekokardiografi atau angiografi juga bisa dilakukan, ya. Tapi yang paling mudah yang tidak invasif adalah echo. Harusnya ya saya tidak tahu ya. Kalau di tempat-tempat kita di daerah di ASEAN, kalau dokter umum itu harusnya dia bisa melakukan ekokardiografi. Kalau kita di sini yang bisa melakukan ekokardiografi hanya ahli jantung saja. Itu bedanya, ya.
Kalau di luar negeri itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Eropa atau Amerika. Di daerah kita seperti daerah Malaysia, Singapura maupun Vietnam, ekografi ini adalah pegangan alat diagnostik untuk dokter-dokter umum yang ada di daerah perifer. Ini salah satu contoh ya. Yang paling penting di sini adalah kardia tamponade hanya didiagnostik secara klinis ya, tidak boleh difoto. Dokter kok kasih foto nih? Ini hanya untuk pembelajaran, ingat itu. Tidak boleh Anda melakukan diagnostik kardia tamponade dengan foto. Ya, semua diagnostiknya hanya dengan klinis. Ya, saya ingin menyampaikan ya perbedaan bagaimana isi cairan jantung yang dengan tanpa tamponade, dengan normal, dengan yang tamponade. Ya, di dalamnya sudah terisi cairan. Ya, jadi jantungnya seolah membesar, tapi ini bukan jantungnya membesar, ada cairan di rongga perikardnya. Ya, jadi ingat lagi saya tekankan di sini, saya garis bawahi. Untuk diagnostik kardia tamponade tidak boleh dengan pemeriksaan radiologi, hanya dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, ini tadi ya, akibat dari trauma tumpul, ya bisa terjadi aorta. Kalau dia aorta ruptur dia nggak sampai lagi ke rumah sakit, ya. Tapi kalau dia ada terjadi diseksi aorta, ya masih bisa datang ke rumah sakit. Ini salah satu mekanismenya, ya. Mekanisme bagaimana terjadinya rupture dari aorta maupun dari diseksi aorta, ya. Nah, ini gejala-gejalanya yang bisa terjadi, yang bisa Anda temukan. Ya. Nah, apa yang membedakan kalau kita lihat dari secara klinis, ya? Kalau dia ruptur aorta, ya atau diseksi aorta, biasanya nyeri hebat. Kemudian yang membedakan cara radiologi, ya, mediastinumnya lebih melebar pada kondisi-kondisi yang terjadi rupture ataupun terjadi diseksi. Kalau yang tidak, dia tidak akan melebar mediastinumnya. Ini salah satu artografi, ya, artografi yang dilakukan kalau terjadi ini diseksi. Ya, gambaran diseksinya nampak, ya. Ini ada seperti vas lumen. Ya. Ini kalau bisa dilakukan dengan pemeriksaan CT scan, ya, terjadi pelebaran daripada aorta. Nah, tadi saya memberikan sedikit gambaran untuk trauma ya, karena berhubungan di daerah jantung, dada dan jantung. Nah, sekarang kalau kita masuk lebih spesifik dari kondisi yang ada di jantung itu adalah khususnya untuk pembagian apa saja sih penyakit-penyakit patologinya, kita bagi kira-kira 6 bagian ini. Ya. Ada ischemic heart disease, ya. Ini ada gangguan pada vaskularisasi jantungnya. Ada valvular heart disease, tadi kita sudah bicarakan bahwa ada masalah di katup-katupnya gitu. Ada congenital heart disease, ya. Jadi sejak lahir dia sudah mengalami kondisi-kondisi kongenital ini. Apa saja nanti kita lihat, ya. Kemudian Anda perlu ketahui bahwa kejadian angka kongenital jantung anak ini di Indonesia setiap kelahiran 1000 terjadi 40 yang mengalami kelainan kongenital. Itu cukup banyak. Di Indonesia sekitar 40.000 per tahun. Bayangkan itu. Di Indonesia kejadian untuk kongenital pediatrik ini sekitar 40.000 yang bisa ditangani oleh rumah sakit kita yang ada di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Operasi-operasi kongenital baru sekitar antara 6.000 sampai 7.000 kasus. Sedangkan yang lebihnya kemana? Nah, Anda jawab sendirilah, ya. Artinya apa? Artinya apa? Kita masih banyak perlu tenaga-tenaga ahli bedah jantung untuk kondisi yang seperti ini, ya. Ada gangguan pada ritme, ya, cardiac rhythm disturbance, dan kardiak yang lain. Contohnya ini ada tumor dan sebagainya. Tadi sudah kita sedikit singgung mengenai ada gangguan pada patologi di aorta atau aortic disease, ya. Nah, kalau kita lihat deh yang paling sering tadi saya katakan paling banyak nih kongenital.
Apa saja sih yang kongenital ini yang harus Anda tahu? Ya, jadi kalau kita secara umum kita bagi ada dua ya, ada yang asianotik ada dan sianotik. Jadi kalau dia datang dalam kondisi biru, Anda akan berpikir penyakitnya adalah yang bagian ini. Ya. Tapi kalau dia tidak biru, ya, Anda berpikirnya ke bagian ini. Jadi jangan nanti Anda biru, Anda bilang dia kemungkinan dia suatu ASD atau VSD ya, diketawain orang nanti ya. Tapi kalau dia biru bisa aja dia TGA ya, bisa tetralogy of Fallot dan sebagainya. Yang paling banyak itu tetralogy of Fallot, yang sekarang sudah banyak juga TGA dan sebagainya. Jadi kalau dia ASD, VSD itu jarang sekali dan tidak pernah dia biru. Ya, ingat itu. Kemudian ya ini kejadian angka-angka yang itu sebenarnya ini sudah lama ya. Saya belum update lagi ya. Ini yang paling banyak kejadian untuk kongenitalnya adalah VSD, ya, kemudian bisa juga PDA, ya, banyak, kemudian ASD dan sebagainya, ya, TOF, paling banyak TOF. Kalau kita di Palembang apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa operasi dari PDA, ASD, VSD maupun sampai TOF. Sedangkan operasi-operasi yang lain kayak trunkus, TGA, speed operation kita belum bisa lakukan karena keterbatasan infrastruktur dan SDM. Nah, bagaimana Anda mendiagnostik? Mendiagnostik suatu kondisi, wah ini biru, ini bukan biru. Tentu dari Anda belajar secara fisik dulu, klinis. Ya, kita diajarin dulu sebagai seorang dokter bukan oleh karena echo, bukan oleh karena fototorak, bukan oleh karena CT scan. Yang paling penting adalah menentukan diagnosis anamnesis, pemeriksaan fisik, ya. Ini yang paling penting. 80% untuk menyatakan diagnosis itu dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ingat, jangan dibalik ya. Jangan dibalik karena tidak ada ekonya, tidak ada fototoraknya, Anda nggak tahu itu apa. Jadi dari sekarang Anda nanti belajar bahwa dari anamnesis dan pemeriksaan fisik 80% kita bisa menentukan satu diagnosis. Ya. Kalau untuk menentukan dia kondisi jantung bawaan ini, dasar 4 ini sudah bisa, ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, fototorak dan EKG. Ini sudah bisa kita menentukan satu kondisi, kemungkinan dia satu congenital heart disease, ya. Kemudian untuk memastikannya kita lakukan ekokardiografi. Ekokardiografi pada anak itu beda dengan dewasa. Ingat itu ya. Pada anak itu lebih banyak kita melihat anatominya. Tapi kalau pada dewasa lebih banyak melihat fungsionalnya. Jadi cukup beda yang signifikan ya. Jadi jangan Anda nanti anak-anak yang kongenital Anda minta kepada ahli jantung dewasa. Mereka pasti tidak akan, ya bukan berarti nggak bisa, tapi yang lebih tepat adalah kepada kardiologi anak karena mereka yang mempelajari ekokardiografi anatomi. Tapi kalau yang dewasa, mereka lebih mempelajari fungsionalnya. Ya, itu bedanya. Jadi Anda sebagai dokter nanti kalau mau konsulkan yang kongenital ini kepada kardiologi anak, bukan kepada jantung dewasa gitu, ya. Kemudian apa? Setelah echo, kalau memang diperlukan kateterisasi, baru kita lakukan ini. Tapi tidak semuanya dari kongenital ini kita melakukan kateterisasi untuk menentukan diagnostik atau mempertajam diagnostik. Baru kita putuskan apakah ini operasi atau tidak. Ini alur berpikir apa namanya yang Anda punya harusnya untuk tindakan diagnostiknya. Nah, pembagiannya ada yang kalau kita lihat yang baru lahir, ada yang namanya duct dependent, ada non duct lesion, ya, dependent lesion, ya. Kita lihat aja nanti satu-satu, saya contohin secara global ya. Ya ini yang secara sirkulasinya, ya. Kemudian kalau kita contohkan dia ada atresia pulmonal, bisa VSD atau dengan VSD atau IVS, ada juga dengan tetralogy of Fallot. Ini kalau yang biru, ya. Kemudian yang kalau yang tergantung dengan duktusnya,
Ini kira-kira contohnya, ya. Bisa ada satu koat, ya, bisa ada satu stenosis aorta berat dan sebagainya. Nah, ini kalau yang sudah terjadi pencampuran, contohnya apa? TGA dengan ventricle septal intact atau yang bukan, ya. Oke, ini yang salah satu contoh yang kalau ini memang pelajarannya sudah lebih dalam ya. Makanya saya tidak bahas karena nanti Anda tambah bingung. Saya memberikan gambar ini supaya ada perbedaan yang saya jelaskan di depan. Nah, kalau yang non duct dependent ya, ini yang masih terjadi pirau ya, jantung kiri ke kanan, contohnya ASD, VSD ya, itu yang tidak biru ya. Kemudian kalau yang aliran piraunya tergantung pada tekanan tahanan pembuluh darah paru maupun ukuran yang defect ya. Jadi kalau Anda lihat di echo alirannya itu masih kiri ke kanan ya. Kenapa itu terjadi kiri ke kanan? Karena jantung kiri itu lebih tinggi tekanannya daripada kanan. Biar secara lebih dalam lagi berapa tekanan di jantung kiri, berapa tekanan jantung kanan. Ya, kalau dia masih ada defect antara kiri dan kanan, maka dia alirannya kalau masih fisiologis ada flow dari kiri ke kanan. Tapi kalau sudah terbalik dari kanan ke kiri, maka itu sudah kondisi yang sifatnya mungkin sudah terjadi gangguan-gangguan tekanan yang ada dan mungkin tidak bisa dilakukan tindakan koreksi operatif lagi. Ya, ini komplikasinya ya. Oke ya, ini kira-kira yang saya cepatin aja karena masih banyak ya. Ini komplikasi yang kiri ke kanan ya. Dia akan terjadi polisitemia, hipoksia spell. Mungkin Anda sudah belajar itu, hipoksia spell dari kardiologi anak ya. Yang paling sering terjadi polisitemia adalah abses otak dia. Karena apa? Oksigennya kurang, terjadi infeksi, abses di otak. Karena apa? Pada anak-anak yang dengan contoh TOF tadi ya, bahwa saturasinya paling tinggi 60 sampai 70 ya, tidak mungkin di 100% ya. Nah, intervensinya bagaimana? Bagaimana kita mengobatinya? Ya, kalau dia sekarang dengan berkembangnya teknologi dan ilmu, bahwa sebelum operasi masih dilakukan yang sifatnya non-invasif. Contoh, kalau PDA bisa ditutup dengan secara occluder, ASD bisa ditutup dengan occluder, tapi ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Ya, tidak semua kelainan kongenital itu bisa ditutup secara non-invasif. Ada syarat-syaratnya, nanti mungkin Anda kalau belajar lagi lebih dalam akan mengetahuinya. Dan berikutnya kalau tidak bisa lagi dilakukan non-invasif, maka baru dilakukan tindakan operatif. Operatif ada dua, bisa paliatif, bisa definitif. Ya, apa itu paliatif, apa definitif, tahu nggak? Kata-kata ini aja, kata-kata paliatif dan kata-kata definitif. Anda tahu nggak itu? Saya kira kalau tahu saya nggak jelasin ya. Saya terusin aja. Ya, kemudian kalau seandainya yang sifatnya untuk intervensi obat, ya obat tadi kita ingin mempertahankan ductus arteriosusnya, mungkin kita bisa berikan obat-obat seperti untuk endovetasin untuk menutupnya, atau diberikan prostaglandin untuk mempertahankan duktusnya. Ada penyakit-penyakit kongenital yang masih memerlukan ductus arteriosus ini, ya. Makanya kalau kondisi tertentu, oh kita akan menutup nih, akan kita tutup PDA-nya. Kenapa? Karena dia kalau ada PDA akan mempengaruhi ya, diberikan obat-obat. Ini contoh obat-obatnya saja, ya. Anda akan belajar lebih dalam lagi kalau Anda berikutnya akan sekolah. Nah, tadi saya katakan intervensi tadi bisa secara tidak secara operatif, tapi bisa dengan cara non invasif ya. Ini bisa dilakukan. Tadi sudah saya sebutkan pakai occluder ya, baik PDA, ASD maupun VSD. Kalau kita sudah melakukan dengan namanya hybrid di Palembang ini kita sudah pernah melakukan itu. Ya, artinya kita menutup operasinya dengan insisi kecil, kemudian kita masukkan occludernya melalui intrakardiak. Ya, ini kalau intervensi bedahnya ada yang namanya operasi jantung tertutup, ada jantung terbuka.
Yang tertutup contohnya kayak tadi, ligasi PDA, kita buka dada kiri, kemudian kita tutup, ya. Bitisan, ya kita memberikan flow kepada paru-paru dengan mengalirkan dari arteri subclavia ke arteri pulmonalis, ya. Kemudian kalau jantung terbuka apa? Kita menggunakan mesin jantung. Mesin jantung artinya apa? Kita menghentikan jantungnya, ya, kemudian memfungsikan jantung dan paru-paru dengan mesin tadi. Contohnya tadi kalau kita melakukan operasi ASD non invasif, ya, terbuka. Jadi kita melakukan stenotomi, menghentikan jantungnya, maka kita bisa melakukan yang disebut dengan operasi terbuka. Ya, ini yang dikatakan paliatif. Ya, paliatif artinya kita melakukan koreksi bertahap. Contoh tadi, pada kondisi TOF, ya, karena flow kurang sehingga anatomi dari arteri pulmoner kurang, maka kita berikan bitisan dulu, kita besarkan dulu sesuai dengan umur, ya, sehingga kita baru bisa melakukan total koreksi. Total koreksi artinya apa? Kita bisa melakukan korektif yang namanya definitif. Ya, jadi kalau pada contoh TOF tadi, kalau Anda belajar sudah diajarin bahwa dia ada PSD-nya, ada hipertrofi ventrikal kanannya, ada stenosis di valvularnya. Nah, itu kita koreksi semua. Itu yang bisa dilakukan, ya. Contohnya. Nah, kapan kita sih, Dok, untuk melakukan operasi-operasi ini? Ya, kalau yang pada pediatrik ini, kita lihat jenis-jenisnya apa dulu, ya. Kayak TGA, ya, transfusi arteri grid arteri. Artinya apa itu? Ada yang tahu nggak TGA? Masih tahu ya, Anda sudah baca internet dan sebagainya lah itu. Artinya apa? Bahwa dari ventrikal kiri itu masuk ke pulmonal. Tapi kalau yang aortanya masuk dari ventrikal kanan. Makanya itu yang namanya TGA, terbalik dia. Sehingga nanti kita lakukan switch operation, kita balikin yang aorta ke ventrikal kiri, yang pulmonalnya ke ventrikal kanan. Sesuai dengan fisiologi yang kita belajarin tadi, anatomi dan fisiologinya. Ya. Contoh, kalau yang TGA tadi kita paling bagus intervensinya pada anak-anak umur baru lahir sampai umur 2 minggu. Anda bayangkan itu, bagaimana kecilnya dokter bedah melakukan operasi dengan kondisi yang seperti itu. Ya. Karena kalau dia sudah lebih dari 6 bulan, ya, dari 6 bulan, itu tidak mungkin lagi dokter bedah melakukan switch operation, jadi mengembalikan dari jantung kiri tadi ke jantung kanan, aortanya, dan sebagainya. Ya, nggak mungkin. Jadi apa yang dilakukan? Itu nanti belajarlah ilmunya. Ada ilmunya lagi. Ya, salah satu contoh gambaran bagaimana kompleksnya operasi-operasi yang kelainan kongenital pada anak-anak yang baru lahir. Ya, PJB ini. Ya, timingnya tadi salah satu contoh yang saya bilang. Kalau untuk TOF, kapan kita mudah timingnya? Contoh sebelum prasekolah, yang paling baik itu antara 2 sampai 4 tahun. Kecuali dia secara klinis mengalami kelainan umpamanya ada dekom dan sebagainya, yang mau nggak mau kita akan memperbaiki situasi anatominya. Ingat ya, operasi kongenital kita memperbaiki anatominya. Ingat itu. Jadi bukan memperbaiki fungsional. Kalau memperbaiki anatomi, otomatis fungsional akan terikut. Tapi kalau kita memberikan obat, kita hanya memperbaiki fungsionalnya. Itu bedanya. Maka ahli bedah itu sebenarnya memperbaiki anatominya. Ya, dengan memperbaiki anatomi, fungsinya akan ikut otomatis baik gitu. Jadi jangan Anda nanti ada PDA, nggak apa-apa Bu, dikasih obat aja, akan nutup. Nggak akan nutup. Ya, jangan berpikir seperti itu. Jangan kita bodohin masyarakat kita dengan kondisi-kondisi, biar nanti pasiennya datang terus berobat seminggu, sebulan, karena Anda sudah membuat list bahwa ini pasiennya akan datang. Ya, jangan ya. Jadi kalau yang ada kelainan-kelainan anatomi, kita melakukan tindakan operasi secara anatomi. Ya, kalau dia kelainan fungsional, oke lah kita kasih obat-obat. Contohnya batu pilek, nggak mungkin kita operasi hidungnya. Ya, tentu kita hanya akan kasih obat, paracetamol atau anti pileknya, dia akan baik.
Jadi jangan juga Anda bilang bahwa nanti kalau kita batuk pilek nih, Bu, kita operasi dikit hidungnya supaya dia nanti tidak batuk pilek ya. Jangan membohongin ya. Nah, ini timing tadi. Kemudian yang paling penting adalah ada timnya, tim kamar operasi yang bisa mengerjakan hal-hal ya, kelainan untuk operasinya. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bagan yang mungkin Anda bisa pelajari ya. Bagaimana jantung bawaan itu kita bisa lakukan diagnostik secara klinis maupun secara penunjang sehingga kita mendapatkan diagnostik yang lebih tajam penyakit apa yang ada pada penderita yang datang ke kita ya. Ini kira-kira gambarannya. Saya kira nggak usah saya bicara satu-satu karena ini memang sifatnya lebih spesifik kalau Anda nanti belajar untuk jantung anak atau jantung dewasa ya. Nah, kalau Anda ingin merujuk bagaimana? Nah, ini juga harus Anda tahu bahwa yang merujuk itu adalah bahwa Anda akan merujuk dulu ke dokter anak dulu. Ya, atau Anda bisa merujuk ke dokter jantung anak. Ya. Jadi atau ke dokter jantung yang dewasa. Biasanya kalau mereka yang mempunyai kemampuan yang katakanlah, oh saya nggak sanggup, tentu saya berikan pada teman saya yang lebih sanggup. Aksioma ini harus Anda pegang. Jadi jangan Anda nanti mengatakan, oh kan dia konsultasi sama saya, kenapa saya kasih sama orang lain lagi? Ya, kita punya keterbatasan, punya keilmuan yang terbatas, punya keilmuan yang spesifik. Jadi juga kita harus memegang etika bahwa kalau ada teman kita yang lebih baik, kasihlah kepada mereka. Ada atau teman kita yang punya spesifik yang mempunyai ilmu yang lebih dalam tentang hal tertentu, berikanlah kepada mereka. Ya, jadi jangan kita memanjangkan birokrasi. Ya, setelah kita obati berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru kita berikan kepada yang ahlinya. Itu salah. Ya, berikanlah sejak awal sehingga dia juga tertolong lebih awal. Ya, jadi kira-kira rujukan-rujukan yang Anda bisa berikan ke, oh dok, kenapa nggak ada ke dokter bedahnya? Ya, dokter bedahnya akan mengusulkan biasanya dari mereka-mereka ini. Ya, biasanya ke dokter bedah jantung ini seperti saya BTKV, kita jarang sekali yang langsung berhadapan dengan kondisi-kondisi dari rujukan awal. Ya, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh operasi. Saya nggak ngasihkan yang banyak ya, karena nanti saya takut Anda juga tadi melihat pisau yang tercantum di dada aja udah mengkerut semua. Ya. Nanti kalau Anda klinis, kepaniteraan bisa melihat bagaimana operasi jantung terbuka, bagaimana operasi jantung tertutup. Ya. Nah ini kalau kita lihat bagan untuk operasi yang namanya paliatif, tadi sudah dibicarakan tentang bitisan. Apa itu? Nah ini dia. Bitisan itu kita memberikan aliran dari arteri subclavia, cabang dari aorta ya. Kemudian kita sambungkan ke arteri pulmonalis, ya ini pulmonalis kanan ini. Ya. Sehingga dia berkembang besarnya sesuai dengan umur, baru kita lakukan total koreksi. Pada TOF biasanya itu ada PSD, ya ventrikel kanan lebih besar, ada penyempitan dari valvular, ya sehingga dia tidak bagus untuk berkembangnya arteri pulmonalis karena alirannya kurang. Nah nanti kalau dia sudah sama sesuai dengan umur, baru kita lakukan total koreksi. Nah, apa itu PA bending? Kita persempit nih MPA-nya. Kenapa? Karena flow-nya terlalu banyak. Dengan flow terlalu banyak dia banjir. Akibatnya apa? Dia tidak bisa mencuci darahnya di paru-parunya, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dengan daya tampung, ya sehingga kita perkecil itu PA bending. Nah ini kalau BCPS gimana? Biasanya kita lakukan ini ya, kita sambung antara SVC-nya ke arteri pulmonal sehingga aliran paru langsung disambungkan tidak melalui ventrikel kanan lagi, tapi dia langsung dialirkan dari atas ke arteri pulmonalis sehingga dia masuk ke paru, kemudian baru dicuci. Ini salah satu contoh bagan-bagan saja yang mungkin nanti akan Anda menjadi ahli jantung ataupun dari ahli bedah jantung,
Anda akan belajar lebih dalam hal seperti ini. Ini saya hanya memperlihatkan saja apa saja yang bisa dilakukan oleh ahli bedah jantung. Ya, mungkin saya memberikan informasi sedikit bahwa ahli BTKV yang ada di Indonesia dari 260 juta penduduk kita itu hanya 160 orang. Bayangkan deh, ya, dari 260 juta penduduk Indonesia hanya 160 orang. Bayangkan dengan tetangga kita, Singapura. Singapura itu penduduknya cuma kurang lebih sekitar 20 sampai 30 juta. BTKV-nya ada 1.500. Ya. Makanya tadi saya bilang banyaknya orang-orang Indonesia berobat operasi jantung ke luar. Kenapa? Karena di luar itu mereka berikan servis yang baik. Mereka siapkan infrastrukturnya, SDM-nya. Kita nggak mau sekolah ke jadi ahli bedah jantung. Kenapa? Susah, sulit, lama. Ya, Anda bilang begitu kan? Sehingga apa? Sedikit sekali yang menjadi ahli itu. Dan kenapa mereka juga nggak mau saya lihat? Karena begitu dia sudah selesai, infrastruktur kita juga nggak memadai untuk bekerja. Makanya lebih baik saya menjadi dokter objin saja, namanya ya, atau dokter kulit saja. Anda bisa bekerja sendiri. Kalau ahli bedah jantung dia tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Dia merupakan tim. Minimal tim OK-nya sekitar 8 sampai 10 orang. Karena di situ ada kardiak anestesinya, ada perfusionisnya yang menjalankan mesin tadi, ada operator sargennya, ada asisten sargennya, ada nurse scrub-nya. Semuanya harus satu tim yang utuh ya. Tidak boleh dia dicopot-comot sini menjadikan utuh, itu tidak akan mungkin bisa. Ini fontan yang lebih dalam lagi ya, jadi menyambungkan antara dua dari vena cava superior sama inferior masuk ke ini, tapi dia tidak lagi melalui atrium atau ventrikel kanan. Ya, ini operasinya udah lebih complicated lagi. Ya, ini tadi contohnya ya. Penyakit-penyakit apa saja? Nanti kalau Anda mau belajar, nanti akan belajar apa saja tindakan ini yang bisa dilakukan. Kenapa dilakukan seperti ini? Tapi kalau Anda sekarang saya jelasin juga nanti tambah bingung ya. Ya ini dalam kita mengerjakan fontan ya. Nah, ini yang paling banyak ditemukan tadi sudah saya katakan PDA, ASD, VSD, TOF, AVSD dan TGA. Ini paling banyak di Indonesia yang ditemukan. Nah, operasi kita di Palembang kita baru sampai TOF. AVSD sama TGA belum bisa kita lakukan kenapa? Karena keterbatasan infrastruktur. Tapi kalau PDA, ASD, VSD, dan TOF ini, di Sekayu pun saya sudah bisa operasi ini. Ya, siapa yang orang Sekayu pasti sudah dengar nih. Ya, operasi ini tidak bisa kita lakukan di sana. Satu-satunya kabupaten yang bisa melakukan operasi jantung hanya Sekayu, seluruh Indonesia. Ya, kabupaten lain belum ada. Oke? Jadi banggalah yang jadi orang Sekayu sekarang. Siapa mahasiswa yang ada orang Sekayu? Ya, ini PDA. PDA artinya ada hubungan antara aorta dengan pulmonal, ya ini dia. Ya. Kita bisa melihat dengan echo. Apa gejala klinisnya? Mungkin Anda sudah diajarin tuh oleh kardiologi anak kuliahnya. Biasanya batuk pilek dia, tidak tumbuh badannya dan sebagainya. Maka kita bisa lakukan tadi dengan dua cara, bisa dengan non-invasif dengan occluder atau dengan open dengan lakukan operasi trakotomi, mungkin baru dilakukan ligasi. Kalau Anda kepaniteraan nanti bisa Anda lihat bagaimana bentuk kerjanya. Ya, ini sedikit saya kira tidak perlu ya. Ya, ini problem-problem yang akan terjadi apabila nanti kita lakukan operasi maupun tidak operasi ya. Nah, jadi tadi sudah saya sebut bisa ditutup dengan ampelazer atau coil atau occluder ya, bisa dengan ligasi ya. Ya ini kita kalau melihat bagan-bagan yang nanti akan Anda pelajari kalau Anda belajar lebih dalam lagi kalau Anda masuk ke ahli jantung ya, Anda akan mendapatkan bagan-bagan seperti ini. Mungkin ada yang sudah update ya, tapi kira-kira gambarannya ini seperti ini ya, sebagai patokan kita untuk melakukan diagnostik maupun tindakan. Ya, kapan kita lakukan operasi, kapan kita konservatif, kapan dia diharapkan menutup spontan ya. Kapan juga dilakukan tindakan-tindakan non operatif ya secara intervensi ya. Nah, tadi ASD
Saya contohkan bahwa ada hubungan antara ventrikel kiri, atrium kiri dan atrium kanan, ya, sehingga defeknya ini kita tutup dengan operasi bisa occluder maupun secara terbuka, artinya dengan operasi menggunakan mesin jantung, ya. Yang Anda kalau saya ceritakan mungkin belum yakin ya. Kalau nanti Anda sudah lihat baru tahu. Yang paling tidak bisa dibayar dengan uang operasi jantung terbuka ini adalah pada saat jantungnya dihentikan, kita sapi dari mesinnya, dia berdetak dengan sempurna. Ya. Sargennya akan merasa bangga di sini karena dia bisa mendetakkan jantung kembali, melepaskan mensapi, ya. Tapi kalau dia seandainya tidak bisa lagi berdetak, itu seumur hidupnya dia akan mengganggu bahwa dia mengalami kegagalan. Ya. Di operasi jantung itu tidak ada lagi ibaratnya ada squealing dan sebagainya, gagal atau berhasil, ya. Makanya susah yang tidak mau semua orang yang menjadi ahli bedah jantung. Nah, ini yang kalau seandainya ICD ya, yang tadi, kalau dia masih left to the right, ya artinya dari kiri ke kanan, alirannya itu masih bisa ditutup. Tapi kalau dia sudah kanan ke kiri, artinya dia sudah Eisenmenger, artinya tidak mungkin lagi kita tutup. Ya, kenapa? Karena tekanan di paru-paru udah tinggi gitu ya. Ya, ini salah satu tulisan aja untuk atherosclerotic defect ya. Ada 3 macam, ya, ada ASD, primum, ada secundum, ada sinus venosus, ada AVSD. Nah, nanti apa ininya, ini Anda baca sendirilah ya, tipe-tipe dari ASD-nya. Nah, tadi saya sudah sampaikan solusinya dengan menutup operasi secara occluder di ruang kateterisasi maupun dengan cara operasi terbuka ya. Timing operasinya tadi saya sudah katakan antara umur 1-2 tahun atau prasekolah kita sudah melakukan repair ya. Karena Anda perlu tahu ya, tidak semua ASD itu juga harus cepat-cepat. Contohnya siapa? Kalau Anda masih kenal. Contohnya Rudy Hartono. Dia sudah 8 kali ya, juara All England, umur 40 tahun baru dia ketahuan ada ASD, baru dia operasi. Bayangkan itu. Jadi tidak semua juga yang umur yang seperti ini kita harus cepat-cepat ya. Tapi juga tidak juga ditunggu juga sampai 40 tahun. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang terbaik pada saat kondisi ASD kita lakukan operasi. Jadi dokter sudah bilang bahwa Rudy Hartono mau 40 tahun dia operasi ASD. Jadi bisa ditunggu dong. Enggak. Ya, itu pengecualian. Ya, jangan salah mengerti ya. Ya, tadi sudah saya katakan ya, bisa dengan cara, kalau di luar negeri mereka sudah menggunakan robotik. Nah, saya tantang kamu, mudah-mudahan dengan rezim kamu, nanti kamu bisa menggunakan robotik. Ya. Kalau yang selama ini kita bisa menentukan dengan menjahit, dengan patch ya, atau dengan occluder. Ya, mudah-mudahan Anda menjadi ahli bedah jantung 5-10 tahun yang ke depan, atau 20 tahun ke depan, Anda bisa sudah menggunakan robotik. Ya, ini tadi ASD. Ya, kapan kita lakukan konservatif, kapan ya, jarang sekali ya. Biasanya kalau seandainya kita melakukan konservatif, biasanya kalau karena memang tidak bisa lagi ditutup sebagai VO aja, ya. Atau bisa juga dengan konservatif dengan tanda-tanda yang ada hipertensi pulmonal, dia tidak mungkin lagi kita operasi, ya, hanya diberikan obat-obatan. Tapi yang paling baik adalah ditutup, ya. Karena itu secara fisiologi tidak boleh ada hubungan antara kiri dan kanan. Ini VSD, tadi sudah kita lihat hubungan antara ventrikel kiri dan kanan. Ya. Kemudian ini juga, kalau seandainya tadi dia masih terjadi aliran dari kiri ke kanan, kita masih bisa melakukan penutupan. Tapi kalau dia sudah dari kanan ke kiri, kita tidak mungkin lagi melakukan tindakan operasi. Ya, ya ini yang saya katakan tadi ya. Bagaimana aliran dari kanan ke kiri, sehingga yang harusnya dipompakan penuh ke seluruh tubuh melalui aorta, dia akan masuk ke dalam atrium ventrikel kanan dan bercampur kembali, kemudian dipompakan lagi ke paru-paru, kemudian dicuci lagi. Makanya kadang-kadang mereka-mereka dengan VSD ini juga tumbuhnya juga tidak sempurna. Harusnya umur
10 tahun dia masih kecil aja, masih pendek dan sebagainya ya. Ada tiga tipe, ada yang VSD yang perimembranosus ya. Kemudian yang paling banyak nih ya, ada yang muskular, ada yang apikal VSD. Ukurannya macam-macam ya, bisa yang 1 cm, ada yang 3 mili, ada yang 7 mili dan sebagainya ya. Solusinya apa? Solusinya kita lakukan penutupan baik secara occluder maupun bisa dengan tutup dengan secara operasi terbuka ya. Ya ini tadi kalau kita lihat bagannya, ya kalau dia tidak bisa lagi dioperasi artinya kita hanya konservatif. Tapi kalau sebaiknya kita tutup, tidak boleh ada hubungan antara ventrikel kiri dan kanan ya. Nah tadi kita sudah bicara tentang TOF, kira-kira ini TOF ya, bahwa dia kelainannya ada hipertrofi ventrikel kanan, ada VSD, ya, ada penyempitan dari valvular yang ke pulmonal, ya, kemudian kadang-kadang juga tidak berkembangnya ini arteri pulmonal kiri dan kanan. Ya, kalau kita melakukan total koreksi tadi saya katakan bahwa arteri pulmonal secara anatomi itu sesuai dengan umur. Dokter dari mana tahunya? Ada ininya, ada list yang sudah dibuat berdasarkan penelitian. Kalau umur 2 tahun berapa lebarnya ini, berapa yang kiri, berapa yang kanan. Ya, kalau dia umur 6 bulan berapa sudah ada. Tinggal kita melihat list itu saja. Sehingga kita ukur nanti dengan cara CAT bisa atau secara echo juga bisa diukur. Ya. Ini tadi, ya kalau kita tidak operasi apa? Tadi sudah kita lihat. Kalau TOF tidak operasi, dia akan biru terus. Salah satu yang paling banyak efeknya adalah abses otak. Ya, kalau sudah terjadi abses otak gimana? Ya, hilangkan dulu absesnya. Ya, operasi otaknya dulu. Biasanya pada saraf melakukan operasi drainase absesnya, baru kita lakukan koreksi untuk TOF-nya. Ya, ini problemnya aja. Ya, tadi sudah saya katakan. Ya, ya ini tadi biasanya sering juga TOF ini disertai dengan PDA. Kalau dia ada PDA, tetap PDA-nya juga kita tutup, ya. Nah, tadi kalau seandainya dia masih belum cukup arteri pulmonal kiri dan kanan, kita lakukan bitisan namanya, maka disebut dengan paliatif. Kalau dia sudah cukup, baru kita lakukan total koreksi, ya, dengan cara VSD ditutup, obstruksi dari RVOT-nya kita lebarin, ya, sesuai dengan umurnya dan sebagainya, ya. Ini tadi ya. Kalau ini mungkin tidak konservatif dok, kalau TOF nggak mungkin. Kita tetap kalau konservatif artinya tidak mungkin lagi kita lakukan tindakan operasi. Ya, biasanya umur 20 tahun dia bertahannya biasanya secara statistik ya. Ya ini sudah timingnya. Ya kalau dia sampai tidak dioperasi tadi dia terjadi hipoksemia ya, akan terjadi oksigen kurang, bisa terjadi spell dan sebagainya ya. Kemudian yang paling ditakutkan adalah terjadi abses di otak. Ini AVSD ya. Anda bisa baca lagi AV canal defect ya. Ada yang komplit, ada intermediate, parsial dan kompleks ya. Secara pembagian anatominya seperti ini. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, tadi bisa kita lakukan spontan, GPS dan sebagainya ya. Kapan? Nah, itu sesuai dengan kapan dia datang. Kapan pada saat dia datang, kondisi apa yang bisa kita lakukan, itulah nanti sarjan yang memutuskan ya. Tapi siapa yang melakukannya biasanya diagnostik dari kardiologi anak atau kardiologi dewasa ya. Tapi jarang sekali kardiologi dewasa yang bisa, biasanya kardiologi anak. Nah, ini TGA yang tadi saya bilang harusnya ventrikel kanan ini PA langsung ke paru-paru, tapi dia ventrikel kanannya dia masuk aorta yang masuk. Maka nanti operasinya kita switch, kita pindahkan PA-nya ke balik lagi ke kanan, aortanya balik lagi ke kiri. Ya. Kayaknya seperti gampang ya. Padahal kalau kamu lihat nanti kamu bisa keringat dingin ya operasinya ya. Karena tidak semudah yang kita bayangkan. Operasinya sangat kompleks dan
di Indonesia hanya yang bisa melakukan, yang artinya yang sudah sering melakukan adalah di Harapan Kita. Karena dengan infrastruktur, dengan SDM yang memadai sekali. Ya, ini dia tadi problem-problemnya ya. Ini yang saya bilang tadi. Ya. Jadi kita mengembalikan fungsi dari aorta ke kiri, pulmoner ke kanan. Ya. Ini namanya switch operation. Jadi memindahkan vaskular besarnya ke anatomi yang sebenarnya. Tapi bisa nggak dilakukan ini dok dengan kateterisasi atau apa? Nggak bisa ya. PGA pasti dengan operasi, tidak mungkin dilakukan di ruang CAT ya. PGA obatnya hanya dilakukan operasi terbuka, nggak mungkin dilakukan obat-obatan maupun dengan non invasif ya. Ya ini tadi kalau dia ada ASD, VSD, gimana kita tutup dan sebagainya ya. Kalau ada PDA kita tutup dan sebagainya ya. Ya, jadi operasinya adalah arteria switch ya. Kemudian kalau seandainya sudah dia lebih datang lebih kondisinya lebih tua, maka kita bisa lakukan dengan Rastelli, operasi Rastelli. Apa operasi Rastelli? Anda kalau mau tahu baca sendiri ya. Ada buka internet pasti ada itu. Ini coax ini biasanya adalah penyempitan dari bagian arcus aorta sampai ke descendant. Nah ya, ini seperti ini coaxnya ya. Ini yang normalnya dia akan sama lebarnya antara arcus sampai ke descendant, tapi ini dia ada menyempit. Seperti dia diikat gitu ya. Operasinya apa? Kita sambungkan kembali ini ya, ke sesuai dengan diameter besarnya aorta. Ya. Ini koak tadi contohnya. Jadi dia ada penyempitan dan ini yang mengganggu. Nah, klinis bagaimana? Klinisnya tensi yang di antara ekstremitas anterior superior sama inferior pasti beda. Ya. Kalau sekarang ada ukur antara tensi di lengan kanan, di lengan atas maupun di bawah, di ekstremitas bawah, biasanya beda antara 10 mm Hg. Tapi kalau ini dia jauh sekali bedanya, bisa 40 sampai 60 mm Hg. Di kemungkinan tanda-tanda koaks ya, secara klinis. Kalau pastinya apa? Dengan echo atau dengan ortografi. Bagaimana pengobatannya? Kita operasi terbuka. Dulu pernah dicoba dengan cara membuat di balon, tapi tidak mungkin, ya, karena ini memang daerahnya bukan daerah elastis yang bisa dilakukan balon. Bisa kalau dia ruptur di sini robek, mati pasiennya, tidak mungkin lagi bisa tertolong, ya. Ya ini problemnya yang bisa terjadi, ya tadi yang saya bilang, ya. Jadi kita bisa melakukan operasi dengan jantung terbuka dengan menggunakan mesin CPB ya, cardiopulmonary bypass. Kalau iskemik gimana? Nah, bisa dengan cara sklerotik dari arteri koronaria, bisa satu kondisi LV aneurysm ya. Kita ini dilakukan operasi CABG, ini bisa dengan aneurysmectomy atau kemudian bisa juga dengan kalau yang iskemik ini, kalau iskemik ya jangan salah-salah, kalau ada iskemik bisa terjadi infak ya, timbul VSD secara dewasa yang didapat ya. Kenapa? Karena tidak ada aliran ke septalnya sehingga septalnya bolong, septalnya infak, kemudian karena tekanan tinggi bisa jebol dia ya. Terus yang keempat adalah katup. Katup bisa juga iskemik ya. Mitralnya bisa iskemik ya, akan terjadi regurgitasi yang karena pelebaran dari lumen dari katupnya, karena ini tidak ada yang mensuplai aliran darah, atau bisa juga penyakit infeksi ya. Ini valvular congenital juga bisa pada katup, bisa ya, ada stenosis aorta ya, ada yang pulmonary stenosis ya, ada yang mitral valve disease ya, contohnya Epstein anomaly ya. Kemudian kalau yang infeksi yang didapat apa yang paling banyak di Indonesia adalah rheumatic heart disease ya. Dan ini yang sering kita lakukan repair dari leafletnya, atau kita lakukan replace, kita ganti katupnya ya, katup mitralnya. Paling banyak itu ada katup mitral biasanya. Kalau dia sudah dua-duanya kena, artinya aorta dan mitral, berarti dua-duanya harus kita
perbaiki, bisa dengan repair ataupun dengan replace ya. Nah, ini kalau terjadi gangguan irama ya, bisa terjadi bradikadi, takikardi atau block ya. Ini kita merupakan satu problem. Ya, kalau dia block, kita bisa berikan apa namanya, dengan pemberian rangsangan dengan baterai ya. Kalau Anda pernah tahu, pernah lihat, bahwa kalau dengan AV block ini kalau yang dewasa kita lakukan dengan memasang permanen pacemaker namanya ya. Ini kalau yang ada kelainan-kelainan secara ritme ya. Nah, kondisi kardiak yang lain apa? Yang tadi kita udah belajar di depan, ada trauma, ada tumor, yang paling banyak itu LA myxum ya. Jadi pada left atrium itu dari myxoma yang kita kalau tadi nggak dibuang, dia akan menutup katup mitral sehingga katup mitralnya tertutup, alirannya terjadi MR dia. Atau ini juga bisa lepas, bisa menjadi emboli ya. Kalau dia miopati, kalau di luar negeri sudah dilakukan transplantasi jantung, tapi kita belum pernah di Indonesia ya. Ini kalau gangguan pada perikardial bisa terjadi perikarditis, ya bisa terjadi perikarditis konstriktif atau nefrogenik perikarditis. Kalau aorta tadi saya katakan pada trauma bisa diseksi atau bisa pada aneurisme. Ya. Semuanya bisa terjadi pada kondisi-kondisi yang didapat. Kalau yang kongenital hanya apa tadi kalau kongenital? Nah, udah lupa kan? Baru sementara ini saya sebut. Kalau kongenital pada aorta apa namanya? Koaks. Aduh, ya. Kadang-kadang kamu nggak dengar sih. Ya, tadi sudah saya katakan apa sih terbuka dan tertutup. Oke, ini bisa dilakukan yang tertutup, ya. Yang terbuka kita bisa lakukan ini, ya, dengan menggunakan CPB, ya, bisa dengan cara beating atau juga bisa dengan cara non beating, ya. Ini cara contoh mesin CPB, ya. CPB ini yang digunakan untuk menghentikan jantung dihentikan, kemudian fungsi paru jantung dialirkan ke sini semua, ya. Kemudian ini salah satu contoh mesinnya yang kita fungsikan, jadi semua aliran darah masuk, kemudian nanti dipompakan lagi ke seluruh tubuh, ya. Timnya bukan saya sendiri, bukan seorang sarjan, tapi dia ada sarjannya, ada asistennya 2 orang, ada nurse scrub-nya, ada cardiac anestesinya, ada profesionalisnya. Jadi minimal 8 sampai 10 orang di intraoperasi, ya. Saya kira ini teamwork untuk mengerjakan hybrid, ya. Hybrid ini kita tutup, salah satunya kemarin kita sudah tutup ada 9 kasus VSD dengan memberikan occluder melalui intrakardiak, ya. Jadi ada sarjennya, ada kardiologinya yang menjalankan echo. Jadi mata sarjen ada di echo-nya ini, ya. Ya, saya kira itu aja kuliah saya mengenai aspek pembedahan di kardiovaskuler. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari apa yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan? Bingung? Atau kamu ngerti? Atau tidak sama sekali? Atau tidak terbayang sama sekali? Gimana? Mungkin banyak yang bingung ya, karena ilmunya nggak sampai kayaknya ya.